Alhamdulillah. Bersama Umi, Kita bisa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat, Ceria. dan semangat belajar Al-Quran serta menghafal Al-Quran. Walaupun sekarang Masih belajar di rumah, kalian harus tetap semangat belajar ya. lebih semangat. Belajar dan menghafal Al-Quran. Rajin-rajin setoran ya. supaya capaiannya bertambah. Sayang kan kalau nggak disetor, nggak nambah-nambah dong. Jadi anak-anak, ayo Semangat menghafal Al-Quran. Semangat belajar Al-Quran. Semangat sekolah Umi dan Tafib sesuai jadwal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kami dari tim Al-Quran berharap anak-anak semua tetap semangat dalam belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kenapa? Mari sebelumnya kita simak dulu video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali saya bisa membaca Al-Quran sebagaimana teman-teman yang lain yang tidak tunanetra bisa membaca Al-Quran. Ini sahabat-sahabatku yang diberi oleh Allah kelebihan, kelengkapan indera, kelengkapan fisik. Jangan sampai tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Agar tidak merugi. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk kehidupan di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya. Padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Irfan tanya, Ama itu gak bisa lihatnya banget? Atau ada kadang-kadang ada samar-samar kelihatan cahaya gitu? Nggak bisa lihat banget. Sama sekali? Iya. Satu cahaya pun? Enggak. Iya. Dari kapan, Mei? Dari bayi. Dari bayi? Baru lahir. Betul, Bu. Dari lahir. Karena Ame itu lahirnya prematur. Oh, prematur. Berapa bulan? Umur 6 bulan. 6 bulan. Sama dokter semuanya dinyatakan kalau Ame itu low vision katanya. Jadi nggak bisa melihat. Ami, saya mau bertanya, kalau Allah kasih kesempatan melihat, saya mau dengar ulang. Apa yang pertama mau dilihat? Quran. Apa? Para pemirsa, beliau ingin melihat, tapi bukan melihat hal-hal dunawi. Beliau hanya ingin melihat Al-Quran. Bagaimana dengan diri kita? Al-Quran ada di depan kita setiap hari, setiap saat. Ada Al-Quran di rumah, di masjid, di musola, di mobil, di kantor. Tapi kita tidak mau melihatnya. Hanya ingin setahun sekali melihatnya. Atau seminggu sekali malam Jumat. Mau baca Yasin. Atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Beliau ingin melihat Al-Quran. Itulah nikmat yang hilang dari kita. Coba perhatikan. Beliau ingin melihat Al-Quran. Ingin melihat kemuliaan Al-Quran. Keindahan firman Allah. Kita ini di tengah-tengah Al-Quran. Kita bukan hanya tidak mau baca. Bahkan melihat Al-Quran aja jarang. Buka Al-Quran aja jarang. Ini beliau sebenarnya tidak
kehilangan penglihatannya, kita yang kehilangan penglihatan kita. Dengan mata yang Allah berikan dengan sempurna kepada kita semua, apa yang kita gunakan, apa yang kita manfaatkan. Coba dengan diri kita. Kita ini manusia yang kurang bersyukur kepada Allah. Maka para pemirsa, cintailah Al-Quran, dekati Al-Quran. Karena banyak orang ingin melihat Al-Quran, tapi tidak. Tetap mereka walaupun tidak bisa melihat, tetap mencintai, menghafal, mendengarkan bacaan. Ayo pemirsa, ambil Qurannya. Kita mengaji bersama. Tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Muhammad Tegar Setiawan, lahir di Binjai 21 Juni 2012. Tidak seperti anak-anak Anda pada umumnya. Dia terlahir ke dunia dengan fisik tidak sempurna. Ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala untuk dia dan ibunya serta keluarganya. Bagaimana tidak? Ibu siapa yang tidak sedih melihat anaknya tidak seperti anak-anak lainnya? Ibu mana yang tidak teriris hatinya menyadari saat pertama kali melihat anaknya tidak seperti anak yang diidam-idamkan? Anda bisa melihat bagaimana jika ujian ini diberikan kepada Anda. Apakah Anda sanggup? Apakah Anda masih bisa tersenyum bahagia dan bersyukur kepada Allah yang Maha Sempurna? Belum tentu bisa. Tapi anak ini begitu kuat. Anaknya yang ceria. Senyumannya, Masya Allah, bisa mengobati hati ibunya. Anak ini memang tidak sempurna, tapi kita tidak tahu apa yang masih Allah rahasiakan untuk anak ini. Mungkin saja dia akan membuat kita semua malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fisik yang sempurna, akan tetapi jauh dari firman Allah yang Maha Kuasa. Anak ini memang belum menghafal Al-Quran seluruhnya. Akan tetapi aku yakin, dalam waktu yang tidak lama, dia akan mengalahkan kita semua dalam menghafal Al-Quran. Silakan aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semoga Allah berkahi Najah. Ketika sebuah kemauan itu jujur, ketika sebuah kejujuran itu kuat, maka kondisi apapun seseorang akan bisa menghafal Al-Quran. Kita melihat anak Najah, sebuah kenyataan. Secara zahir dia tidak mengerti bahasa Arab. Di saat yang sama dia punya kondisi kesehatan yang sangat mempersulit dia, sampai termasuk gerak tangannya sangat sulit. Saudaraku, alasan apa saja yang akan kita katakan kepada Allah nanti di hari kiamat, lalu kita berkata, ya Allah, aku tidak punya waktu untuk menghafal Al-Quran, aku sibuk ya Allah, tidak punya kesempatan menghafal Al-Quran, aku tidak mampu ya Allah menghafal Al-Quran. Lalu di saat yang sama, di saat kita mencari alasan, tiba-tiba Allah hadirkan, ini Najah hambaku, dia telah membuktikan bahwa dia bisa menghafal Al-Quran. Ini Ananda Najah, dia dalam kondisi yang sangat sulit mengisi waktunya dengan menghafal Al-Quran. Bisa saudaraku, bisa saudaraku, jangan bikin alasan. Demi Allah, kita pasti menyesal nanti suatu saat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari yang agung, kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindar kemana saja pasti Allah tahu. Alasan apa lagi? Alasan apa lagi? Alasan apa lagi yang akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah ya,
luar biasa sekali video tadi ya, bahwa mereka yang tidak mempunyai kesempurnaan, tidak bisa melihat, lumpuh, mereka tetap semangat untuk belajar dan membaca Al-Quran ya. Jadi kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, kita harus senantiasa bersyukur dan tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, terutama dalam belajar Al-Quran. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keimanan di dalam hati kita. Semoga Allah senantiasa memberikan semangat baru dalam diri kita semua. Terutama semangat untuk menuntut ilmu di tahun pelajaran baru ini. Amin. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, ada sedikit yang ingin Pak Rahman sampaikan. Dalam salah satu pelajaran di MI Husnayain, yaitu Umi dan Tahfidz, itu di dalamnya ada nilai-nilai akhlakul karimah, dan juga di dalamnya ada nilai-nilai tanggung jawab. Nah, ketika anak-anakku semuanya melaksanakan pembelajaran Umi dan Tahfidz dengan baik, ketika ada tugas, anak-anakku semuanya mengerjakan dengan baik, kemudian mengirim kepada Bapak Ibu Guru, itulah bagian daripada pembiasaan tanggung jawab yang ada dalam pembelajaran Umi. Nah, begitu juga akhlak yang baik ada di dalam pembelajaran Umi dan Tahfidz. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ketika ada pembelajaran Umi dan Tahfidz dari Bapak Ibu Guru, tentu kami sangat mengharapkan anak-anakku semuanya mengerjakan dengan baik dan kumpulkan kembali. Meskipun nanti ada salahnya atau mungkin ketika mengumpulkan terlambat, tidak mengapa ya. Yang penting anak-anakku semuanya sudah berusaha untuk memenuhi tanggung jawab tersebut ya. Dan di dalam mengerjakan tugas tersebut juga ada nilai-nilai akhlak yang tertanam dalam anak-anakku semuanya. Itu sedikit yang ingin Pak Guru sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Baik, semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandemi ini segera berakhir sehingga kerinduan Bapak Ibu Guru dapat tercapai, yaitu berkumpul dengan kalian semua, kita melakukan pembelajaran dengan normal. Amin amin ya rabbal alamin. Pandemi bukanlah hal yang menghambat bagi kita, akan tetapi merupakan sebagai momentum atau motivasi bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi anak-anak semuanya, mari tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal, membaca Umi, dan semangat untuk setoran. Anak-anakku, ketika anak-anak setoran, kemudian bacaannya masih salah dan harus mengulang, maka janganlah kalian menyerah. Teruslah perbaiki dan kirimkan lagi. Salah lagi, perbaiki lagi. Karena itu lebih baik daripada anak-anak tidak setoran. Dalam belajar, kita berpacu dengan waktu. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa adanya perubahan. Karena sesungguhnya, waktu yang telah berlalu tidak dapat terulang. Dan hari ini harus lebih baik dari hari ini. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mari anak-anak, semangat setorannya, semangat belajar Umi dan Tahfidz. Siapa yang bergerak, dialah yang bertambah. Meskipun tidak secepat kilat atau bahkan selambat siput, tapi akan ada penambahan setiap pergerakannya. Yuk, jangan kalah dengan siput. Capaian Umi dan Tahfidz juga harus bertambah. Kalian semua harus semangat dalam pembelajaran Umi dan Tahfidz. Ayo anak-anakku, semangat belajar Umi, semangat menghafal, semangat setoran walaupun secara daring dan di rumah saja ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk belajar Umi dan Tahfidz ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.